Jadi yang gabung yang ini Tijir, Agus, Ammar, Fadil, Sartini, Ikhwanafillah, Rusli. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ya. Kita anggap teman-teman lain masih OTW. Tadi juga saya minta absen di Edmodo. Yang absen cuma Irsyad. Yang lainnya tidak ada absen ya. Saya anggap semuanya sudah baca toh. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan tentang generator? Siapa yang mau menjelaskan tentang generator? Oke. Nah, sekarang siapa yang mau bicara tentang generator? 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Apa yang dipahami tentang generator? Generator DC. Khusus generator DC aja, Pak? Iya. Tema kita generator DC. Pengertiannya siapa? Ya, apa saja yang kalian tahu tentang generator DC? Generator DC itu mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan tegangan searah. Yang terbagi atas generator eksitasi terpisah dan generator eksitasi sendiri. Generator eksitasi sendiri itu terbagi 3 lagi, ada generator seri, generator shunt, generator kompon. Ada lagi yang lain? Oke, bagus, Fadil. Jadi generator DC ya pembahasannya. Sebenarnya kita mau bahas tentang jenis-jenis generator, tapi tidak apa-apa, saya mulai dulu dari generator DC. Videonya kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, ini saya tidak tahu pernah saya share apa tidak. Jadi video ini menjelaskan tentang konstruksi dari generator DC. Iya, Pak, bisa lihat. Oke, jadi ini menjelaskan konstruksinya. Ya, jadi bagaimana kita memahami konstruksi dari generator DC. Nah, pertama ada bagian stator magnetisator. Ya. Jadi ini ada stator magnet yang 2 kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, ini untuk menghasilkan medan magnet ya. Ini ada 2 itu. Kemudian ada armatur atau biasa disebut jangkar. Jadi dia adalah konduktor atau coil ya. Ini gulungan ini, gulungan. Jadi di armatur atau di jangkar ada core-nya, ada intinya. Dia high permeability ya. Jadi dia bahannya yang punya permeabilitas tinggi. Kemudian ada windingnya, ada kumparannya. Ya, ini kumparannya. Jadi armatur ini atau jangkar ini dia adalah rotor. Kalau tadi kan stator ya, ini rotornya. Nah, ini lagi bagian penting dari generator DC, komutator.
Jadi ini adalah komutatornya. Siapa itu mau balap? Nah, fungsi pertamanya adalah untuk mengambil arus dari armatur. Nah, fungsi keduanya bagaimana mengubah alternatif current menjadi unidirectional current, ya, atau searah. Kemudian ada lagi brush. Biasanya dibuat dari karbon. Ya. Brush ini fungsinya menghubungkan antara komutator dengan beban, ya. Kemudian ada shaft ini shaft. Oke, kita kasih cepat. Sekarang kita lihat di generatornya. Now we will see. Ya, jadi ada stator, ada gulungan untuk rotor, kemudian ada komutator, ada shaft. Oke, jadi itu konstruksinya, ya. Jadi dari video ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Oke. Jadi kalau dari video yang tadi bisa kita lihat bahwa ada dari konstruksi itu ada namanya stator, ya. Dan fungsi dari stator tadi itu adalah untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian ada namanya rotor atau disebut armatur. Itu dia berisi konduktor dan konduktor yang bergerak. Kemudian ada komutator dan sikat, brush, ya. Nah, dia fungsinya bagaimana supaya keluarannya dari generator ini itu menjadi DC, ya. Itu konstruksi yang tadi. Kita lanjut. Ini induksi elektromagnetik. Oke, bisa lihat videonya, ya. Ini ada magnet permanen, ya. Kemudian ini ada konduktor digerakkan di medan magnet permanen. Hasilnya adalah ada tegangan yang timbul. Ini ada tegangan yang timbul. Ya, itu yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik. Ya, jadi jika ada konduktor kita gerakkan di memotong medan magnet, dia akan menghasilkan induksi. Ya, biasa disebut GGL induksi. Nah, dari video singkat ini apa yang bisa disimpulkan? Ayo. Ini sudah semua saya share videonya nih. Kalau sudah jadi lihat. Apa yang bisa disimpulkan? Nah, ini yang apa namanya? Yang ada di buku, ya. Ada saya bahwa catatannya di buku itu jika sebuah medan magnet berubah-ubah berada dalam kumparan itu dia akan menghasilkan GGL. Ini siapa yang buat hukumnya? Faraday. Dan ini biasa disebut dengan hukum Faraday. Jadi kalau ada medan magnet berubah-ubah dalam sebuah kumparan, itu akan menghasilkan GGL. Tapi bagaimana dengan motor DC? Motor DC, kumparannya justru yang bergerak. Jadi ada medan magnet, dari konstruksi yang tadi ada medan magnet, kemudian ada kumparan kita gerakkan di memotong medan magnetnya, itu akan menghasilkan GGL. Nah, ini yang digunakan di generator DC. Mengenai arah GGL-nya, itu digunakan aturan tangan Fleming seperti di gambar ini. Jadi kalau misalkan arah medannya dari utara ke selatan, kemudian kita gerakkan ke atas,
itu GGL-nya lari keluar. Jadi aturan tangan kanan di sini beda yang aturan tangan kanannya offset itu di kepala, jempol ke atas. Nah kalau ini jempol, telunjuk dengan jari tengah dibuat tegak lurus. Tegak lurus itu artinya semua sudutnya 90 derajat masing-masing. Nah, jadi kalau arah medannya menunjukkan telunjuk, maka arah jempol itu menunjukkan kalau ada arah medan ditunjukkan oleh telunjuk kemudian digerakkan searah dengan jempol, maka arah GGL-nya ditunjukkan oleh jari tengah. Jadi kalau kita medannya ke sana, ini gerakkan ke atas, maka GGL-nya lari keluar ke sini. Jadi kalau gerakannya ke bawah, maka GGL-nya lari ke dalam. Ya, itu arah GGL-nya. Nah, apa itu GGL? Kita lihat. Moving the conductor down through the field makes the needle of a voltmeter reflect. Ya. Jadi kelihatan di video ya. Oh, siapa itu pelihara bebek? Rusli Pak, Rusli. Wandi. Wandi lagi kasih makan bebek, jangan apa-apa Wandi, sama kuliah Wandi. Kelihatan videonya ya, video tentang GGL generator ya. Coba kelihatan. Buka. Sini dia anu Madura. Madura Sandri mah. Buka ya. 15 kok. Sendiri. Dari menjual kah? Baru apa? Jangan ribut sekali, Jir. Jujur kadagang. Bisa di mute situ mic-nya sambil mendengar. Iya Pak, maaf Pak. Tetap perhatikan videonya ya.
Iya, Nak. Oke, di sini bisa dilihat ya di videonya bahwa GGL dari generator DC itu yang pengenerahi ini 3, B, L dengan V. Ya, apa itu B, L dengan V ada tadi. Nih, B ya. Kuat medan magnetnya, kemudian L, panjang konduktornya. Panjang konduktor di sini, kemudian C, kecepatan ini. Ya, kecepatan gerakan dari kenapa turuan? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ngisi anaknya, Pak. Jadi tadi mengenai GGL, besar GGL-nya itu ada 3 yang pengeras. Yang pertama kerapetan truk, yang kedua panjang konduktor, yang ketiga kecepatan konduktornya. Jadi kalau dituliskan dalam rumus E sama dengan B dikali L dikali dengan V. Ya, itu yang menggunakan magnet permanen. Nah ini jadi di generator DC ada 2 ya. Ya, ada yang pakai di statornya itu pakai magnet permanen, ada yang menggunakan magnet buatan. Tadi Fadil sudah sampaikan. Nah, kalau dia dipakai magnet buatan, yang mana berbeda? Ya di statornya. Jadi kalau tadi generator DC itu konstruksinya pakai magnet buatan di stator, magnet permanen di stator, sekarang menggunakan magnet buatan di statornya. Nah ini jangkar atau armatur ya. Kemudian karena ini ada panas dikasih lubang angin, ini ada port penggeraknya, kemudian ini terminalnya, kemudian ada untuk penguat eksitasi ini kumparan kumparan untuk statornya ya, makanya ditulis ini penguat eksitasi. Kemudian ada komutator. Ini lebih detail ya, jadi ini kumparan untuk kumparan untuk stator, kemudian di tengah ada kumparan untuk rotor. Ini detailnya ya, rotornya atau biasa disebut dengan armatur. Jadi ada armatur coil, ada armatur core intinya, ada coilnya ya, kemudian di armatur ini terhubung dengan komutator ya. Ini komutatornya, cincinnya. Ada yang tulis cincin, ada yang tulis komutator ya. Ini konstruksi statornya ya, ditulis di sini 2 pol, 2 kutub. Jadi dia konstruksi 2 kutub. Oke, jadi ini kalau dia 4 kutub ya. Jadi ada kumparan. Jadi ada kumparan medan, kumparan yang di stator, kemudian ada kumparan jangkar, kumparan yang di rotor ya. Oke. Nah di kuliah di materi pertama itu ada pengaruh celah udara. Nanti bacalah apa pengaruhnya celah udara di sini. Ya, kemudian kumparan di rotor seperti ini modelnya ya. Nah, apa yang bisa kita catat dari sini? Apa yang bisa kita catat di sini? Generator DC magnet buatan itu pertama kumparannya ada 2 ya. Ada kumparan di stator, ada kumparan di rotor. Kemudian
ada tetap komutator dan statornya untuk sebagai penyaring ya. Jadi kumparan statornya untuk magnet buatan, untuk kumparan itu biasa disebut dengan kumparan medan ya. Kumparan pada rotor itu yang outputnya GGL-nya biasa disebut dengan kumparan jangkar ya. Oke. Nah, apa yang mempengaruhi keluaran dari generator magnet buatan? Ini ada beberapa. Pertama, jumlah kutub ya, sepertinya tadi kelihatan. Enak tunggu nak di lagi belajar. Tidak boleh ribut ya. Oke, jadi ini kutubnya, jumlah kutub. Kemudian ada konduktor jangkar, ada jumlah paralelnya. Di sini ada konduktor jangkar. Dia nanti. Mana mama? Konduktor jangkar ya, konduktor jangkar. Ini bisa kelihatan di sini. Ini jumlah paralelnya. Ini kan ini 1, 2, 3, 4, begitu hitungnya ya. Kemudian paralel, dicari yang terhubung kayak ini. Ini terhubung ini, berarti itu jumlah paralelnya. Berarti ini 1 paralel, 2 paralel ya. Kemudian kerapatan flux itu tergantung dari medan medan mana yang diperoleh dari stator. Kemudian kecepatan perputaran jangkarnya ya, itu yang pengaruhi kalau dia magnet buatan. Ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5 poin. Nah, cuman di buku ada dia tulis disingkatkan. Kenapa? Karena ini jumlah kutub tidak berubah, ini tidak berubah, ini tidak berubah. Yang sering berubah cuma 2, flux dengan kecepatan putar. Akhirnya dia tulis E sama dengan K kecepatan putar kali N ya. Oke. Nah, ini karena dia pakai magnet buatan, artinya ada 2 kumparan, ada kumparan medan, ada kumparan jangkar. Nah, ada 2. Ada kumparan medan tidak terhubung dengan kumparan jangkar, ada kumparan medannya dihubung dengan kumparan jangkar. Ya. Jadi kumparan medan yang tidak terhubung dengan kumparan jangkar itu yang disebut tadi dengan kumparan generator eksitasi sendiri atau generator penguat terpisah. Ya. Oke, kemudian model sambungan kumparan. Kalau yang disambung ada 3 modelnya. Ada paralel, ada seri, ada dua-duanya, paralel dan seri. Ini coba lihat videonya. As simple as that of an iron. Oke, silakan dilihat videonya dulu ya. Excited generators must be initially magnetized. Oke. Oh, habis.
Jadi oh wah, nggak berhenti videonya. We have a shunt wound generator. Now the field current is independent of the load current. Therefore, an increase in armature current will not cause an increase in the voltage output. Voltage regulation here is greatly improved. In shunt wound generators, therefore, changing load causes relatively small change in voltage output. By changing the armature winding, a compound wound generator results, which combines the best features of both types, the series and the shunt wound generator. When windings are arranged so that magnetic fields oppose each other, it becomes in effect a series generator. This is used only when constant current is the prime requirement, such as in arc welding. By changing the magnetic polarity of one of the field windings aid one another. As a result, this compound wound generator has good voltage and fair current regulation. A graphic representation of generator output characteristics, something like this. In the output of the series wound generator, voltage regulation is very poor. In parallel or shunt wound generators, the voltage regulation is fairly good, but current regulation is poor. Compound wound generators offer a flat compounded output that is normally most desirable. It combines the good features of both the shunt and series wound generators and provides stable voltage output under changing loads. Oke, The symbol is that jadi jenis generator ya. Nah, jenis-jenis generator ini berdasarkan hubungan antara kumparan medan dengan kumparan jangkar. Jadi ada yang kumparan medan dan kumparan jangkarnya dihubung paralel, disebut dengan generator shunt. Ada yang dihubung seri, disebut dengan generator seri. Ada yang dua-duanya dipakai. Jadi ada yang terhubung seri, ada yang terhubung paralel. Jadi ada dua kumparan medannya, satu dipasang seri, satu dipasang paralel. Nah, cara menghubungnya ada dua lagi, ada panjang, ada pendek. Nah, ini contoh gambarnya ya, kalau dia dihubung eksitasi terpisah, artinya tidak terhubung. Jadi ini kumparan untuk medan sudah ambil tersendiri, ada sumbernya tersendiri. Kemudian ini R ini adalah tahanan dari kumparan. Jadi kalau dibuatkan dalam bentuk gambar skematik ya, atau persamaan skematiknya, itu selalu ada muncul RA. RA ini tahanan dari kumparan armatur ya. Dibuat seperti ini. Jadi cara hitungnya VT sama dengan IL kali RL. Ini LL, ini. Sedangkan EA-nya besar EGGL yang muncul di sini itu sama dengan VT, besarnya tegangan di sini dikurangi IA RA, besar jatuh tegangan di RA. Ya. Jadi besar di sini, bukan kurangin tadi, EA-nya besar tegangan di sini itu sama dengan VT ditambah dengan tegangan di RA. Artinya besar tegangan kularan itu besar GGL yang muncul EA dikurangi dengan besar jatuh tegangan di kumparan di RA-nya. Nah, kalau dia paralel
Ini kumparan, ini jangkarnya, ini medannya, kumparan medan. Jadi dia terhubung paralel. Ya, kemudian ada tahanannya di situ. Ya, disimbolkan dengan RF, kemudian ini RA kumparan tahanan armatur. Nah, cara menghitungnya, besar tegangan PT itu tegangan EA-nya dikurangi dengan IA RA. Hampir sama tadi ya. Jadi besar tegangan PT-nya EA dikurangi IA RA. Sama di sini. Jadi besar tegangan di keluaran itu tegangan di EA dikurangi dengan tegangan di RA. Seri ya, ini seperti ini. Jadi waktunya tinggal 3 menit. Jadi suaranya tidak ada R, ini secara fisik tidak ada R. Tapi kenapa kalau dihitung selalu ada R? Karena itu kumparan itu selalu dianggap dia punya tahanan. Ya, dia punya resistansi. Jadi selalu jadikan perhitungan ketika dihitung tegangan keluaran dari generator. Nah, tegangan keluarannya di sini itu karena dia seri, jadi arus di A dengan arus di RS itu sama dengan arus di L sini, sama dengan arus yang keluar ke beban. Nah, maka tegangan di sini sama dengan tegangan GGL dari generator dikurangi dengan tegangan RA dan tegangan RS. Tapi karena arusnya sama, saat itu harus ditulis, jadi IS yang tidak ditulis. Karena IS ini sama dengan IA. Jadi langsung di IA dalam kurung RA tambah RS. Jadi tinggal dijumlah, karena dia terhubung seri, kemudian dikali dengan arus, itulah jadi tegangan di RA dan RS. Oke, kemudian kelihatan gambarnya yang kompon ada 2 ya, kompon panjang dan kompon pendek. Dia kompon panjang itu, jadi ini kumparan medan. Jadi kumparan ini yang membedakan posisi ini, titik ini. Kalau dia kompon panjang, kumparan dari stator itu di seri dulu satu dengan kumparan medan, kemudian di paralel. Ya, kemudian kalau dia kompon pendek di paralel dulu, baru di seri. Nah, ini yang membedakan rumusnya. Oke. Ya, untuk generator DC, generator kompon, generator DC. Tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau yang panjang itu karena di seri dulu baru di paralel, akhirnya tegangan keluaran VT di sini itu sama dengan GGL dari kumparan jangkar dikurangi dengan tegangan di 2 ini, RA dengan RS. Karena ini terhubung seri, jadi harusnya cuma 1 IA saja. Kemudian kalau dia di kompon pendek, tegangannya terbagi 2, arusnya. Jadi ada arus IA, ada arus IL. Ya. Jadi ini IF karena dia terhubung paralel dengan VT. Biasanya tidak dihitung. Jadi besar tegangan di sini itu adalah besar tegangan di EA GGL-nya dikurangi dengan besar tegangan di sini, dikurangi lagi dengan besar tegangan di sini, RS. Nah, untuk arusnya berbeda. Arusnya IA itu sama dengan IL tambah IF. Jadi besar arus IA sama dengan arus IF dengan arus IL, sehingga tegangan di RA itu sama dengan IA kali RA, dan tegangan di RS itu sama dengan IL dikali RS. Nah, besar tegangan di VT itu GGL yang terbangkitkan dikurangi dengan rugi jangkar di sini, dikurangi lagi dengan rugi kumparan medan di sini, RS. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu bedanya antara kompon panjang dengan kompon pendek. Ya, untuk generator DC, generator kompon, generator DC, tadi ada yang panjang, ada yang pendek.
Jadi kalau yang panjang itu karena di seri dulu baru di paralel, akhirnya tegangan keluaran VT di sini itu sama dengan GGL dari kumparan jangkar dikurangi dengan tegangan di dua ini, RA dengan RS. Karena ini terhubung seri, jadi harusnya cuma satu IA saja. Ini. Kemudian kalau dia di kompon pendek, tegangannya terbagi dua. Arusnya. Jadi ada arus IA, ada arus IL. Ya. Jadi ini IF karena dia terhubung paralel dengan VT. Biasanya tidak dihitung. Jadi besar tegangan di sini itu adalah besar tegangan di EA GGL-nya dikurangi dengan besar tegangan di sini. Dikurangi lagi dengan besar tegangan di sini. RS. Nah, untuk arusnya berbeda. Arusnya IA itu sama dengan IL tambah IF. Besar arus IA sama dengan arus IF dengan arus IL. Sehingga tegangan di RA itu sama dengan IA kali RA dan tegangan di RS itu sama dengan IL dikali RS. Nah, besar tegangan di VT itu GGL yang terbangkitkan dikurangi dengan rugi jangkar di sini, dikurangi lagi dengan rugi kumparan medan di sini RS. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu bedanya antara kompon panjang dengan kompon pendek. Nah, sedangkan untuk grafik dari generator DC dengan penguatan magnet buatan bisa dilihat di video ini. Jadi tadi ada paralel, seri, dan kompon. Nah, ini untuk seri. Jadi jika arus armaturnya naik, maka tegangannya juga naik. Nah, kalau dia paralel, ketika arus ininya naik, tegangannya turun. Kalau di kompon, maka dia akan berada di sini. Apa bedanya antara series dengan paralel? Ketika dia terhubung seri, karena terhubung seri maka arus armatur dengan arus medan sama. Jadi kalau bebannya naik, arus bebannya naik, otomatis tegangan di terminal juga naik. Dia akan naik terus. Atau ketika bebannya ditambah, maka arusnya tegangannya akan naik. Nah, bedanya kalau dia paralel atau sama dengan cell excited ya, kenapa ditulis cell excited shunt? Ada kelakuannya sama. Ketika arus armaturnya naik, tegangan terminal turun. Jadi ketika arus bebannya naik, karena dia paralel, maka dia arus tegangan VT-nya turun. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ketika dia dalam terbuka, rangkaian terbuka, VT-nya dia harusnya terbuka. Nah, ketika dikasih beban, bakal ada arus yang makin tinggi arus di armatur, itu juga tegangan di RA nya naik. Kalau naik, tegangan di RA mengurangi VT, sehingga dia turun terus. Ya, orang turun makin tinggi arusnya, makin tinggi tegangan di RA, makin turun di VT. Oke. Nah, kemudian dia dikompon diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi ketika rangkaiannya terbuka beban, nah, ketika dibebani maka perubahan arusnya stabil. Jadi
bagian dari series itu arusnya naik terus sehingga bisa merusak. Kalau paralel dia tegangannya gampang stop, sehingga di kompon ini dioperasi tidak ada perubahan arus yang drastis dan tidak ada penurunan tegangan yang drastis. Seperti itu.